Ibu Dr. Andriati Ningrum. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Beliau menyelesaikan S1-nya itu di Food Science and Technology Institut Pertanian Bogor. Kemudian melanjutkan pendidikan masternya atau S2-nya di Applied Biological Chemistry Shizuoka. Jadi Ibu Andriati Ningrum menyelesaikan S1-nya di Food Science and Technology Institut Pertanian Bogor. Kemudian melanjutkan master degree-nya di Applied Biological Chemistry di Shizuoka University, Jepang. Dan untuk S3-nya beliau menyelesaikannya di Food Science and Technology University of Natural Resources and Applied Life Science di Vienna, Austria. Nah, nama nickname-nya itu Kuningrum ya, itu adalah mempunyai research interest di food chemistry and biochemistry, kemudian flavor science dan protein science. Riset-riset beliau banyak terkait dengan peningkatan nilai fungsional serat dan pati residu ekstraksi protein poro pedang putih, kemudian tentang food authentication dan valorization of food points. Banyak sekali penelitian beliau. Selain itu beliau mendapatkan beberapa achievement ya, yaitu pernah mendapatkan Ernst Grand Scholarship for Short Research in Austria itu tahun 2016 selama 1 bulan. Ini antara lain ya. Kemudian finalis of Merck 13L Life Science Award tahun 2016. Kemudian juga Fellow of L'Oreal UNESCO for Women in Science Indonesia 2016 dan juga Fellow of Asian SLP 2017. Oke, saya kira saya tidak berpanjang lebar. Silahkan monggo Bu Dr. Andriati Ningrum untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Bu Ningrum. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Bu Tias yang sudah memperkenalkan saya. Jadi pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PSPG UGM, khususnya Prof. Trisha, Bu Tias, kemudian ada Mbak Santi, Mbak Dina yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing hari ini di webinar series yang sudah ke-6 ya Ibu ya. Ya, ini hebat sekali dari PSPG UGM. Baik, terima kasih juga Prof. Trisha yang sudah menjelaskan secara komprehensif mengenai bahaya cemaran mikotoksin yang ada di sekitar kita. Izinkan saya, memang panggilan saya Ningrum, untuk sharing terkait bahaya cemaran kimia yang ada pada bahan pangan. Ini saya sudah mencoba sharing, semoga sudah terlihat slide-nya. Sudah Bu. Sudah, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Saya akan coba mulai. Mohon izin untuk mematikan kamera sesaat pada saat presentasi. Ya, baik. Terkait dengan bahaya cemaran kimia pada bahan pangan, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Trisha mengenai bahaya cemaran mikotoksin pada beberapa komoditas bahan pangan. Izinkan saya memulai sedikit tentang latar belakang di sini. Sharing terkait sejarah yang ditampilkan di The Universal Declaration of Human Rights tahun 48 yang secara implisit di artikel ke-25 dijelaskan bahwa memang pangan itu berkontribusi ya terhadap hidup yang berkualitas. Jadi mendapatkan pangan yang cukup, yang aman dan juga bergizi itu merupakan hak asasi setiap orang, dan harapannya jika ketahanan pangan di suatu bangsa bisa terwujud, kita pun bisa berkontribusi untuk mencapai Sustainable Development Goals. Kemudian sebenarnya apa sih yang menyebabkan suatu bahan pangan itu menjadi tidak aman? Pastinya ada bahaya-bahaya yang bisa menyebabkan suatu pangan. Ya, suaranya juga terekam. Suaranya tidak terdengar ya Bu? Oke, saya lanjutkan. Bahaya yang mengintai tadi seperti Prof. Trisha sudah jelaskan, seperti cemaran mikotoksin yang bisa mengkontaminasi beberapa komoditas bahan pangan ya.
Kemudian ada juga bahaya biologis, bahaya fisik, dan nanti saya akan mencoba menjelaskan mengenai bahaya kimia lain apa saja ya yang mengintai. Nah, sebenarnya di headline beberapa media massa ini sudah berusaha untuk mengkaji bahwa untuk meningkatkan awareness konsumen ya, apakah memang pangan yang dikonsumsinya itu sudah aman dan bagaimana kira-kira kita bisa berkontribusi bersama untuk mewujudkan bahwa keamanan pangan untuk kita bersama. Seperti pada perayaan World Food Safety Day pada tahun 2020, itu dikatakan bahwa food safety is everyone business. Jadi setiap orang diharapkan kontribusinya untuk mewujudkan keamanan pangan. Ya. Kemudian tadi juga Profesor sudah secara detail menjelaskan seperti risk assessment atau kira-kira potensi yang kaitannya terhadap kesehatan apabila mengkonsumsi banyak pangan yang tercemar misalnya dari aflatoxin. Dan ini ada juga beberapa headline dari media massa ya yang di sini membahas terutama di Kenya ya yang sayangnya makanan pokoknya yaitu jagung ya ini tercemar aflatoxin gitu hingga sampai diolah menjadi tepung maizena pun masih ada aflatoxin di sana dan melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Nah kemudian ada lagi cemaran kimia lainnya. Ini terjadi pada tahun 2008 di Cina, yaitu cemaran melamin pada susu formula bayi. Ya memang melamin ini adalah suatu komponen yang tidak diperbolehkan ditambahkan, tapi banyak produsen yang etikannya kurang baik menambahkan dengan tujuan bisa meningkatkan kandungan proteinnya. Karena kalau misalnya dianalisis dengan menggunakan metode Geldal yang mengukur total nitrogen, kita tahu melamin memang banyak nitrogennya, tapi itu bukan dari protein. Gitu. Dengan alasan ini meningkatkan keuntungan, jadi banyak produsen lokal di sana yang menambahkan melamin, dan ini efeknya kurang baik ya, banyak balita yang menjadi korban karena mengkonsumsi susu yang terkontaminasi melamin. Kemudian ini terjadi di tahun lalu ya, di US. Kebetulan dilakukan sampling di beberapa produk makanan bayi yang sayangnya masih tercemar beberapa bahaya kimia seperti logam berat. Oleh karena itu, banyak peneliti yang sekarang mencoba melakukan assessment kira-kira cemaran kimia apa yang mungkin bisa mencemari beberapa makanan bayi dan bagaimana kita bisa memitigasi cemaran kimia tersebut. Kemudian ini ada satu headline juga di media massa tahun lalu, ya, di Belgia, di mana dilakukan recall penarikan beberapa telur segar yang terkontaminasi dioksin melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Kemudian ada lagi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dengan akrilamida. Ya. Akrilamida adalah cemaran kimia yang terbentuk selama proses pengolahan pangan, terutama jika bahannya mengandung zat cukup tinggi, kemudian diolah di suhu yang cukup tinggi, dan ini bisa membentuk akrilamida. Dan saat ini produsen berusaha mencoba memitigasi jumlah akrilamida yang terbentuk di beberapa produk. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini tahun lalu terjadi adanya sampel yang ada di telur segar terkontaminasi dioksin melebihi ambang batas, ya, sama seperti yang terjadi di Belgia. Kemudian juga ada juga sampai saat ini Badan POM tidak selalu berusaha untuk mengingatkan produsen ya untuk mencoba tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan seperti formalin. Ya, sebenarnya itu adalah memang pengawet yang tidak diperbolehkan tapi masih dipergunakan di beberapa produk misalnya mie atau tahu. Kemudian pada saat Ramadan kemarin juga dilakukan sampling ini di kawasan di Tangerang ya, sayangnya masih ditemukan beberapa makanan takjil yang juga mengandung bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan seperti pewarna sintetik atau pewarna tekstil, kemudian juga formalin. Nah, dengan mengetahui beberapa bahaya cemaran kimia tersebut, sebenarnya kita bisa menilai bagaimana resiko bahaya tersebut jika memang kita terpaparnya terlalu banyak, terlalu lama, dan terlalu sering. Pastinya juga
bisa memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan. Seperti tadi Prof. Trisha sudah menjelaskan, jika kita banyak mengkonsumsi pangan yang tercemar aflatoksin bisa menyebabkan gangguan di ginjal, atau yang tercemar aflatoksin bisa menyebabkan gangguan di hati atau liver. Ya, ini ada beberapa pesan keamanan pangan yang dicoba disampaikan oleh Badan POM. Kita bisa lihat ya, wah ini sausnya warnanya menarik, atau misalnya pangannya awet gitu, rasanya manis. Tapi sebagai konsumen pun kita perlu aware apakah memang bahan tambahan pangan yang digunakan itu yang diperbolehkan, dan apakah memang penambahannya itu memang sesuai ambang batasnya. Maaf Ibu, slide-nya tidak jalan. Tidak jalan ya? Di halaman berapa ya? Ini masih di kriteria pangan sebagai hak asasi manusia. Oke, yang lain juga begitu? Ini sudah sekarang di food hazard. Ampun, kayaknya sudah jalan sekarang. Oke. Kemudian saya coba lanjutkan. Kebetulan mungkin karena ada ya gangguan koneksi ya. Ini saya sudah mencoba menjelaskan di halaman ke-15 terkait dengan keamanan pangan dan rantai pasok pangan, di mana cemaran kimia itu bisa mencemari di setiap tahapan rantai pasok, dari tahap budidaya, dari tahap pengolahan di industri, di retail, hingga di konsumen. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Trisha, misalnya cemaran aflatoksin bisa mencemari di ladang hingga di gudang gitu ya. Begitu juga hingga tangan konsumen, misalnya pada saat pengolahan pangan, apalagi pangan yang mengandung zat yang tinggi, itu diolah dengan proses panas gitu ya, di atas 120 derajat, itu juga bisa membentuk cemaran kimia akrilamide seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kontaminasi kimia, itu berdasarkan data dari Dubic.org, mereka mengklasifikasikan ada 2 tipe cemaran kimia. Yang pertama yang memang berasal dari bahannya itu sendiri, atau yang kedua karena ulah manusia, misalnya polusi dan juga faktor lainnya. Kemudian apa saja sih bahaya kimia, cemaran kimia? Memang ada secara di bahannya itu apa? Contohnya misalnya alergen ya. Ada juga mycotoxin tadi, kemudian ada toksin lain seperti ciguatoksin atau salvage toxin. Kemudian bahaya dan cemaran kimia lain yang bisa terbentuk karena ulah manusia, misalnya residu pestisida, atau ada juga bahan tambahan pangan yang ditambahkan melebihi ambang batas gitu, dan juga bahaya-bahaya lainnya. Izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai alergen. Apa sih itu alergen? Ya. Jadi alergen itu adalah suatu komponen, terutama dalam bahan pangan yang kita bicara di sini, yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Ya. Kalau berdasarkan data dari Food Standard Agency di UK, ya, jadi di sana seseorang bisa menderita reaksi alergi jika imun sistemnya itu kurang baik mendeteksi, jadi dianggap alergennya itu sebagai suatu ancaman, sehingga tubuhnya menimbulkan suatu reaksi alergi tertentu, baik dimulai dari gatal-gatal, batuk, bersin, dan efek yang lainnya. Ya. Kalau di Eropa ada 14 alergen yang memang disarankan dicantumkan pada label, ya, seperti misalnya dari seafood atau dari telur, dari susu. Nggak berjalan gitu. Ini di halaman berapa ya, Mbak? Ini masih di kasus yang ada di Indonesia. Oh gitu. Ini saya sudah di halaman 18 sih. Oke. Apa sudah mulai jalan? Belum, Ibu. Belum Masih ya? di bagian kasus, Ibu. Masih di bagian kasus. Inje. Oke. Sekarang masih di kasus juga ya? Alergen, Ibu. Oh, sudah di alergen. Iya. Baik. Di yang bagian food allergies and intolerance ya, Mbak ya? Slide itu. Baik.
memang perlu untuk mencantumkan beberapa alergen yang ada dalam bahan pangan tertentu untuk menghindari efek yang kurang baik ya bagi orang yang menderita alergi. Nah, kemudian ini ada satu slide selanjutnya terkait dengan jika seseorang menderita alergi terhadap susu sapi terutama, ini dinyatakan bahwa memang alergi yang paling berat karena banyak sekali pangan olahan yang memang menggunakan raw material dari susu sapi. Ya, efeknya bervariasi ya dari mulai pusing, muntah atau efek lainnya. Dan memang banyak sekali alergen dalam komponen bahan pangan itu berasalnya dari fraksi protein. Seperti pada sapi, fraksi protein yang kemungkinan bisa menimbulkan reaksi alergi ini seperti pada dari fraksi kasein misalnya, atau dari lysozyme bisa, atau dari fraksi albumin. Ini saya coba lanjutkan di slide selanjutnya. Ya, seperti saya coba menjelaskan sebelumnya, jika seseorang menderita alergi terhadap bahan pangan tertentu, jadi sistem imunitasnya itu menganggap bahwa alergen yang sebenarnya tidak berbahaya dianggap sebagai suatu ancaman, sehingga menimbulkan satu reaksi alergi yang nanti efeknya bervariasi dari mulai gatal-gatal, kulit merah, bersin, ya, muntah, dan sebagainya. Gitu. Oleh karena itu penting bagi produsen pangan, terutama pangan olahan juga yang bisa mencantumkan beberapa alergen pada label pangannya, ya. Dan sebenarnya kita pun bisa mengecek ya jika kita menderita alergi terhadap komponen bahan tertentu, tentunya kita bisa datang ke dokter dan nanti bisa dicek untuk menghindari reaksi alergi yang berlebihan ke depannya. Gitu. Kemudian saya coba lanjutkan mengenai mycotoxin. Tadi sudah secara detail dan jelas, dan saya memang banyak terinspirasi dari Prof. Trisha yang sudah banyak meneliti mengenai mycotoxin ini. Memang ternyata dampaknya kurang baik jika kita konsumsi terlalu sering bahan-bahan komoditas pangan yang sudah terkontaminasi dari jamur yang bisa memproduksi mycotoxin. Ini saya skip saja. Dan memang ini ada satu penelitian yang menjelaskan kira-kira teknik mitigasi dari kemarahan mycotoxin bisa dilakukan pada saat budidaya, kemudian pada pasca panen, dan juga ada strategi detoksifikasi lain yang bisa diambil untuk memitigasi kemarahan mycotoxin. Kemudian toksin alami yang ada pada bahan pangan ini contohnya adalah shellfish toxin, yaitu toksin yang ditemui pada kerang. Nah, ini akibat dari pada perairan tempat kerang tersebut dibudidayakan banyak tumbuh beberapa mikroalga yaitu Dinoflagellata yang bisa memproduksi toksin dan pada akhirnya terakumulasi di kerangnya. Dan kerang ini apabila dikonsumsi oleh manusia bisa menyebabkan efek yang kurang baik untuk kesehatannya. Maaf Ibu, slide-nya nggak jalan lagi. Kita masih di slide 18. Oke, mungkin kita bisa tunggu berapa saat. Ini mohon saya diberitahu terkait kalau sudah sampai di shellfish toxin di halaman 26. Oke. Saya coba lanjut ya terkait beberapa jenis shellfish toxin atau toksin yang ditemukan pada kerang. Ini jenisnya bervariasi seperti yesotoksin, okadolic acid, ya, ada dinofisitoksin kedua. Ini memang kalau dilihat dari Ibu share kontennya hilang Ibu. Iya, tiba-tiba terputus. Ije. Ini bisa diulang ya.
Sudah terlihat? Masih proses Ibu, Oke. loading. Nggih. Ya, sudah. Sudah di slide ke-26, Mbak, terkait vaksin di kerang. Ya. Kalau kita lihat, ini strukturnya memang kompleks ya, dan sifatnya kompleks. Dan mengingat dampak yang kurang baik dari vaksin yang ada di kerang ini, di Eropa sendiri sudah mencoba melakukan penelitian kira-kira ambang batas maksimum yang diterima supaya tidak memberikan efek terhadap manusia konsumsinya. Kemudian ada lagi vaksin yang dikenal dengan istilah C2 vaksin, ya. Struktur kimia seperti ini cukup kompleks seperti vaksin yang ada di kerang, ya. Jadi vaksin ini terakumulasi di beberapa jenis ikan herbivore yang mengkonsumsi alga juga, ya, jenis gangga tikus, jadi memproduksi C2 vaksin sehingga terakumulasi di ikan yang mengkonsumsinya. Dan ini ada headline terkait dengan kasus C2 terapi di Belanda dan juga di New Zealand pada ikan kakap dan juga ikan terapi. Kemudian dengan mengetahui beberapa jenis vaksin yang berbeda tadi, diharapkan kita juga bisa menghindari konsumsi dari ikan yang sudah terkontaminasi vaksin atau bisa juga yang lain, ya. Kemudian ada cemaran logam berat. Ini buat ikan dari polusi udara atau dari air yang mengandung logam-logam berat seperti arsen, merkuri, lead, sama kadmium. Kita perlu aware bisa mencemari produk pangan, ya. Jadi tadi cemaran logam berat bisa berasal dari polusi air, polusi udara, atau dari misalnya alat masak yang memang kondisinya sudah tidak baik, tapi masih digunakan. Bisa menjadi sumber dari cemaran logam berat yang efeknya pun kurang baik bagi tubuh. Mohon maaf Ibu Ningrum, slide-nya berhenti lagi. Tidak jalan. Ini di halaman berapa, Mbak? Masih di toksin alami, selfish toxin. Halaman berapa ya ini? Sebentar. Halaman 26. Halaman 26, Ibu. Halaman 26 ya. Oke. Mungkin karena ada gangguan koneksi ya, Mbak, jadi nggak lancar. Mungkin, iya, mungkin, Bu. Padahal ini saya sudah menggunakan PDF. Harapannya bisa lebih ringan dibandingkan. Oh iya, Bu. Semoga setelah ini lancar. Masih belum bergerak ya, Mbak Santi? Ini sekarang di cemaran logam berat. Iya, oke. Seperti tadi yang saya coba sampaikan bahwa cemaran logam berat bisa berasal dari polusi air atau dari udara, ya, yang efeknya pun bermacam-macam seperti carcinogenicity, mutagenicity, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai maksimum level dari cemaran logam berat pada bahan pangan untuk menghindari efek yang kurang baik ke depannya bagi kesehatan. Terkait dengan residu pestisida, ini sebenarnya pestisida merupakan suatu senyawa kimia yang digunakan pada saat budidaya, ya, yaitu untuk mencegah terjadinya invasi dari serangga, gulma, dan sebagainya. Namun demikian, jika digunakan terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan adanya residu pestisida pada bahan pangan, yang efeknya kurang baik juga. Dan saat ini beberapa penelitian berusaha melakukan investigasi efek dari residu pestisida, terutama pada kelas vulnerable seperti balita dan juga anak-anak. Ini ada penelitian yang dilakukan di Prancis, mereka melakukan asesmen terhadap bahaya residu pestisida bagi bahan pangan yang dikonsumsi oleh
Reso di mute. Kemudian dari FAO sendiri itu juga di sini sudah mencantumkan beberapa jenis pestisida dan juga ambang batas maksimum dikonsumsi dan maksimum residu levelnya berapa. Dan sebagai konsumen kita bisa berusaha untuk memitigasi, mengurangi jumlah residu pestisida yang ada dalam bahan pangan. Itu misalnya dengan mencuci pangan segar atau bisa dengan proses blansir dahulu atau beberapa approach lainnya. Izinkan saya untuk melanjutkan mengenai cemaran kimia yang bisa terbentuk dalam proses pengolahan pangan yang melibatkan panas, ya. Contohnya akrilamida, ya. Beberapa penelitian melakukan asesmen, ternyata bahan pangan yang mengandung api tinggi jika dipanaskan di atas suhu 120 derajat ini bisa menyebabkan terbentuknya akrilamid yang kedepannya pun jika dikonsumsi melebihi ambang batas bisa memberikan efek negatif bagi kesehatan. Namun beberapa penelitian melihat ya ini residu akrilamid pada misalnya Ibu mohon maaf izin menyala sebentar, ini slide-nya masih gimana kalau saya backup Ibu? Oh boleh. Oke, ya saya yang share aja. Ya, ini sebentar. Nih, tadi sampai halaman berapa nih, Bu? Selanjutnya, Mbak. Ya, akrilamid. Iya. Ini sebelumnya maaf, Mbak. Iya. Sudah, Ibu? Iya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Santi bantuannya. Iya. Ini terkait dengan akrilamida, ya. Bagaimana sih cara memitigasi terbentuknya akrilamid pada produk yang diolah dengan suhu tinggi, baik itu di goreng atau dipanggang? Salah satunya kalau bisa itu, misalnya kita tadi sarapan rotinya dipanggang. Kalau bisa jangan rotinya itu sampai over browning ya, yang warnanya sangat coklat atau bahkan hitam gitu. Karena diharapkan maksudnya karena diindikasikan di sana sudah terbentuk akrilamid yang cukup bentuk. Nah, atau bisa juga dengan memilih metode pengolahan pangan lain, ya, seperti dikukus atau direbus. Ini tidak akan terbentuk akrilamid berdasarkan beberapa penelitian. Selanjutnya, Mbak. Kemudian ini ada satu jurnal penelitian yang mencoba mengevaluasi jika kita menggunakan minyak goreng yang berulang, apalagi warnanya sudah hampir hitam, ya, ini ternyata akan menyebabkan terbentuknya akrilamida yang terlalu banyak di produk. Nah, karena itu, jika kita mengolah satu produk kemudian digoreng gitu, baiknya kita memilih minyak yang masih kondisinya baik ya. Selanjutnya Mbak Santi. Ya. Nah, tadi terkait pembentukan akrilamid jalurnya berdasarkan publikasi dari Rio et al. Itu bisa berasal dari degradasi trigliserida yang ada di dalam minyak goreng, atau bisa juga dari jalur reaksi pencoklatan non-enzimatis atau Maillard reaction ya, seperti itu. Nah, diharapkan memang kalau bisa dalam proses pengolahan pangan minyak yang digunakan pada saat menggoreng juga kualitasnya masih baik, dan juga tadi kalau bisa produknya jangan sampai berwarna kecoklatan atau over browning, karena berdasarkan penelitian jika produknya sudah over browning itu diindikasikan akrilamid yang terbentuk sudah cukup tinggi.
Selanjutnya Mbak Santi. Nah, mengingat banyaknya beberapa potensi cemaran kimia yang ada, terutama pada kita lihat di sini makanan jajanan ya. Ini ada satu jurnal di mana ada beberapa peneliti yang melakukan identifikasi beberapa bahaya yang efeknya toksik pada makanan jajanan. Kebetulan selanjutnya di sini dijelaskan, maaf Mbak Santi, selanjutnya Mbak. Ini region yang di sana dilakukan sampling di daerah Vietnam, di negara Vietnam, Nigeria, dan juga sorry ini nggak kelihatan. Ya, di Kolombia, di beberapa makanan tradisionalnya ternyata banyak mengandung cemaran seperti mycotoxin yang berasal dari bahan bakunya, dan juga selama proses pengolahan karena melibatkan panas, ada cemaran kimia seperti akrilamid yang bisa terbentuk. Selanjutnya, Mbak. Dan dari sana pun disarankan beberapa asesmen yang bisa digunakan untuk memitigasi misalnya jumlah akrilamid yang terbentuk, seperti misalnya kalau memasak produknya jangan over browning, jangan terlalu kecepatan gitu warnanya atau sampai menghitam, atau bisa selanjutnya Mbak. Ada cemaran nitrat, nitrit, dan juga nitrosamin. Ya. Sebenarnya nitrat ini secara alami itu ada di beberapa produk pangan segar seperti sayur maupun buah. Ya. Ada yang jumlahnya tinggi, ada yang jumlahnya rendah. Ini berasal dari fertilizer dari pupuk. Ya. Dan namun demikian, lanjutnya Pak. Terkadang garam nitrat dan nitrit itu ditambahkan dalam proses pengolahan pangan, misalnya dalam proses curing daging, dan ini ada tabel yang menjelaskan batas maksimum level yang boleh ditambahkan selama proses curing dagingnya, gitu ya, karena memang garam nitrat dan nitrit itu digunakan sebagai pengolet atau juga bisa lebih mempertahankan warna dagingnya. Namun kalau terlalu banyak pun efek akutnya dan panjangnya juga tidak baik untuk kesehatan. Selain garam nitrat dan nitrit, selanjutnya di slide selanjutnya ada nitrosamin ya. Jadi nitrosamin itu terbentuk apabila produk yang mengandung garam nitrat dan nitrit dipanaskan berlebihan, ini bisa membentuk nitrosamin. Nah, ini ada allowable daily intake yang boleh dikonsumsi, maksimum levelnya berapa, untuk mencegah efek yang kurang baik, karena nitrosamin bisa memberikan efek karsinogenik. Ya. Kemudian ada cemaran lain di slide selanjutnya, yaitu Mbak Santi. Dioksin ya. Ini dioksin, jadi polychlorinated dibenzopyrrolidioxin dan juga polychlorinated dibenzofuran. Ini sering disebut dengan dioksin. Berdasarkan penelitian, lebih dari 90% paparan dioksin ke manusia itu berasal dari pangan. Ya. Dan ini bisa menyebabkan efek dari liver disorder, dan gangguan di hati, ada gangguan di reproduksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, lanjutnya Mbak, perlu dibatasi safety level maksimumnya berapa di dalam bahan pangan sehingga tidak memberikan efek yang kurang baik ke kesehatan dan ya.
Ini kalau di telur ya sekitar 30 gram ya. Namun di Badan POM juga ada regulasi batas maksimum. Di peraturan Badan POM itu ada batas maksimum dari dioksin berapa di beberapa bahan pangan. Selanjutnya ini ada kasus yang terjadi di Indonesia di tahun lalu. Ya, jadi dioksinnya dihasilkan dari pembakaran plastik ya, di mana plastik tersebut digunakan sebagai bahan bakar pembuatan tahu. Namun pada akhirnya dioksin yang terbentuk dari proses pembakaran plastik tadi mencemari telur, yang dimana peternakannya itu ada di sekitar pabrik tahu. Ya, jadi ini menjadi suatu headline juga, karena dioksin yang ditemukan pada telur ayamnya melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Selanjutnya Mbak Santi. Jadi sekali lagi untuk risiko dari satu bahaya itu, terutama untuk bahaya kimia dan kimia, tergantung dari exposure-nya. Ya. Seberapa banyak, seberapa sering, dan seberapa lama kita terekspos dari cemaran dan bahaya kimia tersebut. Ya. Selanjutnya Mbak, ini kalau misalnya memang melebihi referensi kesehatan, misalnya acceptable daily intake, ya, kita terlalu sering mengkonsumsi pangan yang sudah tercemar, pastinya bisa memberikan efek yang kurang baik. Jadi misalnya cemaran aflatoksin bisa menyebabkan gangguan ginjal, aflatoksin gangguan pada liver, begitu juga dioksin, akrilamid, dan cemaran kimia lainnya juga kurang baik kita konsumsinya terlalu sering dan melebihi batas. Ini ada beberapa contohnya, dan di slide selanjutnya saya coba attach beberapa referensi kebetulan nih dari beberapa jurnal yang baik ya, yang mereka melakukan assessment bahaya-bahaya dari cemaran tersebut. Ya. Ini tadi sempat disinggung oleh Prof. Fisher, jika kita mengkonsumsi pangan yang banyak terkontaminasi aflatoksin, ternyata efeknya terutama bagi anak-anak bisa menyebabkan seperti stunting ya, seperti itu. Kemudian ada lagi bagaimana kita sebagai konsumen bisa berperan aktif mencari tahu, misalnya ingin tahu efek kurang baiknya jika kita mengkonsumsi pangan yang ternyata sudah tercemar misalnya di sini. Ini ada beberapa platform ya, open database, kita bisa tinggal ketik saja aflatoksin misalnya di satu jenisnya. Kemudian selanjutnya di sana tertera toxicity level dan juga efek jangka panjang terhadap kesehatan jika kita mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi aflatoksin di satu apa saja, serta juga referensinya di sana diletakkan. Selanjutnya Mbak. Kemudian juga kita juga bisa mencari tahu ya di beberapa seperti informasi di Badan POM dan beberapa platform food safety lain, kira-kira indikator pangan yang tidak aman seperti apa sih? Misalnya kalau pangannya minyak mengandung formalin atau tahunya mengandung formalin itu seperti apa? Apakah memang dia itu awet ya, 1 minggu ditaruh di suhu ruang tidak rusak gitu, atau ada aroma seperti chemical agent yang agak aneh gitu, itu bisa menjadi satu indikasi dan pangannya mengandung formalin misalnya. Atau kita membeli suatu produk olahan lain yang warnanya itu terlalu cerah, terlalu ngejreng, misalnya ada kerupuk warnanya merah sekali, itu mungkin ada indikasi digunakannya beberapa bahan pewarna yang tidak diperbolehkan. Ya. Selanjutnya adalah ada platform food safety lainnya. Ini contohnya adalah Ayo Cek DPT di Kementerian. Jika Bapak Ibu mencoba mengakses, di sana bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut. Selanjutnya Mbak, di sini contohnya ada bahan tambahan pangan pewarna ya. Nextnya Mbak Santi.
Ya, misalnya warna kuning jenis atrazine. Ternyata di platform tadi yang Ayo Cek BTP kita bisa mendapatkan informasi ya maksimum level dari atrazine yang boleh ditambahkan berapa, dan ini bisa ditemukan di bahan tambahan di pangan olahan apa saja ya. Bapak Ibu bisa mengakses tadi platform yang Ayo Cek BTP tadi. Selanjutnya ini ada juga beberapa leaflet yang bisa kita download ya dari ini saya resource dari sini mengenai beberapa bahan tambahan yang tidak diperbolehkan di bahan pangan ya, misalnya pewarna sintetik yang masih digunakan di beberapa bahan pangan seperti ada kerupuk atau sirup ya. Kira-kira asesmen apa yang kita sebagai konsumen bisa lakukan untuk mengenali kalau ternyata cemaran bahan tambahan warna sintetik masih ada di bahan. Kita bisa cari di leafletnya itu. Selanjutnya juga ada leaflet lain, Mbak, mengenai cemaran dari formalin dan boraks, yaitu pengawet yang memang tidak diperbolehkan digunakan di bahan pangan, tapi masih banyak produsen yang menggunakannya. Dan begitupun jika kita membeli pangan olahan ya, pada label pangannya kita bisa lihat di sana informasi komposisi atau kadaluarsa atau keterangan lain ya, yang sebagai konsumen kita perlu berperan aktif di sana. Kemudian ada lagi, jadi memang sekali lagi keamanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Selanjutnya adalah semoga ya semoga pangan yang kita konsumsi pun sehari-hari pastinya juga aman, kemudian bergizi, dan untuk kedepannya tetap semangat menyambut hari baru dan konsumsi pangan seperti yang disarankan oleh Badan POM di sini ya. Selanjutnya terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak, Ibu, dan kolega lainnya. Mohon maaf selama presentasi ada gangguan koneksi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.